Selama bisa menjawab soal ini, maka kau bisa menjadi presiden. Tolong dengarkan pertanyaannya. Seekor monyet di tanah. Berapa jumlah monyet seluruhnya? Pria itu sedikit bingung. 2. Selamat atas jawaban yang benar. Ini membuat takut pria di sebelahnya. Protagonis laki-laki Alex tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi dia secara tidak sengaja menjadi orang terpintar di dunia. Dia juga orang pertama yang menjawab pertanyaan ini dengan benar dalam 500 tahun. Ternyata 500 tahun yang lalu, orang-orang dengan IQ tinggi sibuk dengan pekerjaan dan menolak untuk memiliki anak. Orang dengan IQ rendah makan dan mati sepanjang hari dan menghasilkan bayi dalam jumlah banyak, menyebabkan IQ manusia merosot. Agar orang-orang dengan IQ tinggi tidak binasa, para peneliti memutuskan untuk mengimplementasikan rencana hibernasi. Hibernasi orang dengan IQ tinggi. Bangun lagi setelah 1 tahun. Jadi, seorang pria dan seorang wanita direkrut untuk menjadi kelompok pertama subjek percobaan. Eksperimen dilakukan dengan tertib. Protagonis pria Alex dan protagonis wanita Mary berhasil memasuki hibernasi. Jika tidak ada kecelakaan, maka akan ada kecelakaan. Bos peneliti ditangkap karena mucikari. Karena ini adalah eksperimen rahasia, tidak ada yang tahu tentang keberadaan Alex dan Mary. Segera basis tes dihancurkan. Kedua subjek dilupakan di kamar yang tidak aktif. 500 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dunia saat ini telah hancur. Runtuhnya gedung-gedung tinggi diikat dengan tali. Sampahnya 9,9 meter lebih tinggi dari Gunung Everest. Pada akhirnya karena sekali yang dijatuhkan, seluruh gunung sampah runtuh dalam sekejap, menghantam kota seperti tsunami. Ini adalah tempat tidur Alex yang tidak aktif, dengan sampah yang masuk ke rumah Bobby. Bobby tidak tergerak. Alex bangun dari dormansi. Berteriaklah pada Bobby. Hasilnya dia dilempar keluar oleh Bobby. Alex ingin mencari bantuan dari orang yang lewat. Beberapa orang mengira Alex ada di sini untuk mengambil makanan. Langsung maju dan memukulnya tanpa mengatakan apapun. Alex yang ketakutan kabur. Dia ingin mencari rumah sakit untuk diperiksa. Ternyata rumah sakitnya cukup unik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat papan arogan seperti itu. Dia masuk dan melihat bahwa rumah sakit berubah menjadi ruang permainan. Bahkan robot cerdas telah menjadi robot keterbelakangan mental. Dia akhirnya dengan tidak mudah menemukan dokter. Dokter memberinya 3 batang. 1 di telinga, 1 di sana. Baru saja menyelesaikannya sesuai dengan apa yang dikatakan dokter. Dokter tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Ternyata urutannya salah. Baru ingin berkumur. Ternyata yang mengalir keluar adalah minuman. Dia mengambil majalah di atas meja dan melihatnya. Tiba-tiba dia panik. Dia telah tidur selama 500 tahun. Bangun dan buka tirai untuk melihat. Ya ampun, dunia telah menjadi pabrik sampah. Bangunan terawat dengan baik. Bahkan diikat dengan tali. Jembatannya rusak dan tidak ada yang memperbaikinya. Mobil di bawah jembatan sudah menjadi gunung. Orang-orang di jalan seperti orang mati berjalan. Alex benar-benar terpana. IQ mereka melampaui batas dasar manusia. Karena Alex tidak memiliki ide di tangan, dia segera ditangkap oleh polisi. Segera dikirim ke pengadilan. Gaya hakim juga cukup cik. Seperti Wolverine yang gemuk. Dia juga dengan ramah mengundang seorang pengacara untuk Alex. Alex melihat, bukankah ini Bobby yang membuang dirinya sendiri? Dalam pembelaan pengadilan, bukan hanya Bobby tidak membelanya, juga mengatakan bahwa Alex menghancurkan apartemennya. Tidak heran, Alex berhasil dibela dan masuk penjara. Dia harus mencetak kode batang untuk verifikasi identitas sebelum melanjutkan. Mesin AI bertanya kepada Alex, apakah kau yakin dengan namamu? Alex menjawab tidak yakin. Alhasil, Alex pun disebut tidak yakin. Diikuti oleh tes IQ. Tolong dengarkan pertanyaannya. Seekor katak dengan 2 kaki. 2 katak dengan 8 kaki. Ada berapa katak? Alex menjawab dengan tidak pasti. 2. Jawaban dengan benar. Dia adalah orang pertama yang menjawab pertanyaan ini dengan benar dalam 500 tahun. Tepat ketika Alex hendak masuk penjara, dia tiba-tiba punya ide yang berani. Selama bisa menjawab soal ini, maka kau bisa menjadi presiden. Tolong dengarkan pertanyaannya. Seekor katak dengan 2 kaki. 2 katak dengan 8 kaki. Ada berapa katak? Alex menjawab dengan tidak pasti. 2. Jawaban yang benar. Dia adalah orang pertama yang menjawab pertanyaan ini dengan benar dalam 500 tahun. Tepat ketika Alex hendak masuk penjara, dia tiba-tiba punya ide yang berani. Jadi, dia menemukan penjaga penjara dan berkata dengan ekspresi sedih bahwa dia seharusnya dilepas. Tapi dia tidak sengaja berdiri di tim yang salah. Penjaga penjara itu datang dan mengatakan untuk membiarkan Alex pergi ke sisi lain. Dengan cara ini, Alex berhasil melarikan diri. Dia menemukan rumah Bobby lagi, membodohi Bobby untuk membawa dirinya ke mesin waktu. Tidak lama kemudian polisi datang. Keduanya bergegas melarikan diri. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Mary yang berhibernasi dengannya. Tidak disangka mengemudi sampai setengah jalan, kereta tiba-tiba kehabisan daya. Ketiganya dengan cepat meninggalkan mobil dan melarikan diri. Kemudian polisi datang. Mereka meledakkan mobil itu dengan membabi buta. Bahkan bazooka pun digunakan. Tapi kenapa rasanya arah bazokanya terbalik? Pesawat itu ditembak jatuh di detik berikutnya. Mereka datang ke stasiun kereta bawah tanah. Tidak disangka ide Alex dipindai. Tidak lama kemudian polisi datang. Alex berhasil ditangkap. Tapi kali ini dia tidak dikirim ke penjara, melainkan mengirimnya ke depan presiden. Ternyata dia menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan benar selama 500 tahun. Sehingga dia berhasil menarik perhatian presiden. Presiden mengagumi IQ Alex dan mengadakan konferensi pers untuk menjadikan Alex sebagai sekretaris tenaga kerja, memecahkan masalah tanaman tidak tumbuh dan badai pasir. Jika tidak berhasil, dia akan menghadapi hukuman penjara. Jika berhasil, dia akan hidup mewah. Segera Alex mengajak Mary untuk melihat hasil panen. Untuk alasan ini, dia membawa Mary dan bersiap untuk pergi.
Dia tercengang ketika saya membuka rute pelarian yang diberikan oleh Bobby. Peta ini sangat indah. Dia gagal dan tertangkap lagi. Pada saat ini, Alex disemprot dengan air dari tanaman. Setelah melihat lebih dekat, akhirnya menemukan alasan mengapa tanaman tidak bisa tumbuh. Ternyata kelompok orang ini mengairi tanaman dengan minuman, menyebabkan tidak ada panen biji-bijian sepanjang tahun. Bahkan kerbau pun minum minuman. Sumber air dunia langsung dimonopoli oleh oknum pengusaha. Di dunia mereka, air hanya untuk menyiram toilet. Segera minuman akan menggantikan air secara langsung. Bahkan susu bubuk yang diminum bayi terbuat dari minuman. Hari ini, Alex akhirnya menemukan alasan tanaman tidak tumbuh. Jadi, dia mengadakan pertemuan darurat. Meminta air untuk mengairi tanaman. Namun, kelompok orang ini telah sepenuhnya dicuci otak oleh minuman. Setelah berbicara lama, dia tidak bisa meyakinkan semua orang. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa membawa semua orang ke lapangan. Dan membodohi diri sendiri dengan berbicara dengan tanaman. Memberitahu mereka bahwa tanaman menginginkan air. Begitulah cara dia berhasil memenangkan hati presiden. Segera minuman yang mengairi tanaman diganti dengan air keran. Dia berjanji tanaman akan segera tumbuh. Namun, setelah berhari-hari, hasil panen tetap tidak tumbuh. Dan diserang oleh massa. Karena Alex memerintahkan air untuk menyirami tanaman. Menyebabkan PHK besar oleh produsen minuman. Semua ini dihitung pada kepala Alex. Jadi, Alex dipenjara lagi. Untuk mencegahnya melarikan diri lagi. Sebuah batu seberat 9,9 ton diikatkan di kakinya. Untuk meredam kemarahan publik, Alex juga dikirim ke arena pertempuran. Dia akan menghadapi 2 kendaraan lapis baja raksasa. Hanya mengalahkan 2 kendaraan lapis baja, dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, alat tempur yang diberikan kepada Alex sangat imut. Alex memanggil 96.226 di dalam hatinya. Kemudian batu-batu itu ditambahkan. Tepat pada saat ini, kendaraan lapis baja raksasa ketiga muncul. Ternyata tidak terlalu pintar. Dia bahkan rusak sebelum muncul. Menyaksikan 2 kendaraan lapis baja menyerang, Alex segera memulai mobil, menekan gas untuk melepaskan batu. Pada kesempatan langka ini, Alex terbang keluar. 2 mobil besar berhasil bertabrakan. Semua orang tidak percaya, Alex benar-benar selamat. Tidak berpikir masih ada orang yang selamat di reruntuhan. Dilengkapi dengan senjata berteknologi tinggi, dia terus mengarah ke Alex. Di sisi lain, Mary memperhatikan bahwa panen telah tumbuh meninggi. Datang ke tempat kejadian dan beritahu presiden. Tapi presiden tidak mengerti apa yang dia maksud. Dalam keputusasaan, Mary menggunakan trik uang dan berhasil membeli fotografer. Bobby membawa fotografer ke tanaman, menyiarkan gambar pertumbuhan tanaman. Semua orang di tempat kejadian tercengang ketika mereka melihat gambar tanaman yang tumbuh. Sepertinya Alex benar-benar berhasil. Tepat ketika Alex hampir mati, presiden bergegas keluar dan menyelamatkan Alex. Juga memaafkan Alex untuk semua kejahatan. Di akhir film, Alex berhasil menjadi presiden, memimpin orang ke era baru. Juga melahirkan 3 anak terpandai di dunia bersama Mary.